Halo Pak Rep. Halo. Bagaimana nih? Kemarin sempat viral nih di mana-mana nih. Jadi kita mau ngomong nih masalah Pangkalan Merandan nih, Kota Pangkalan Merandan. Bagaimana menurut Pak Rep tuh? Oh, kalau kita ya anggap aja lah kita mewakili rakyat Berandan ya. Anggap aja gitu. Jadi mau kita nih Berandannya ada perubahannya gitu. Ya tentang sampah ya, pajak ataupun tempat lingkungan yang semak gitu. Udah tuh ada lagi nih di Puraka 1 ya, lahan Pertamina. Tak salah itu ada lebih hampir 2 hektar ya, lebih kurang gitu. Dengar-dengar itu memang harus dimanfaatkan gitu. Semoga yang namanya Pak Bupati mungkin udah merespon ya. Dan Bapak Pertamina di pusat sana juga udah merespon. Mudah-mudahan nih tinggal Pak Menteri lagi lah ini. Kalau Pak Menterinya mendukung juga, kami nih sangat senang sekali nih orang Berandan gitu. Di pembangunan di mana tuh Pak Rep? Yang di Puraka 1 ya, dekat Dalon itu. Itu nanti mau ditata ini. Anggap aja ini pusat kota di Pangkalan Merandan ya. Mau dikasih buat gedung-gedung ya, buat anak muda olahraga, anak-anak bermain-main. Gitu. Udah ada juga memang itu, udah didesain-desain sama Pak Tony ya, gedung-gedungnya gitu. Mudah-mudahan nih Pak Menteri ya, mudah-mudahan ditanggapinya positif ini. Kami ya sebagainya itu kok berhasil, mantap ini. Pak Tony tadi ya, kata Pak Rep tadi Pak Tony. Pak Tony itu siapa tuh Pak Rep? Pak Tony itu ya sahabat kita itu. Dia dulu di Berandan juga, lama di Jakarta, dia mau balik ke Berandan juga. Ya ikut juga dia akan membangkitkan yang namanya pembangunan di Pangkalan Merandan ini. Supaya Pangkalan Merandan ini adalah perubahannya, enggak dari dulu belum ada perubahan ya. Mudah-mudahan ini kalau yang apanya usulan kita ini, mudah-mudahan berubah ini Pangkalan Merandan. Jadi kalau menurut Pak Rep macam mana nih? Apakah masyarakat di sini mendukung dengan adanya pembangunan itu nanti? Ya mendukung sekali lah, karena kan itu 2 hektar itu kan semak belukar itu. Jadi Pertamina ini kan minyaknya ini kan ada sedot ini. Jadi hasil yang namanya Pertamina ini ngambil minyak ini kan hasilnya nggak ada untuk Berandan. Ya mudah-mudahan tanah itu dihibahkan gitu, dihibahkan tanah yang di Puraka 1 tuh jadi dimanfaatkan. Karena kalau dibiari aja macam hutan dia, masa di kota Berandan ada hutan ya kan? Jadi kalau ditata bersih-bersih di gedung-gedung nanti dibuat, itu mantap ya. Ya dia pun ada perubahan sedikit, dan ini yang namanya tenaga kerja pun banyak di situ. Yang nganggur-nganggur ya dapat juga lah yang namanya bekerja di situ. Menambah apalah ya? Menambah lapangan kerja gitu. Jadi harapannya gimana nih Pak Rep? Ya harapannya semoga Bapak Menteri lah ini satu-satunya. Kalau yang lain mungkin insya Allah udah mendukung. Seperti Pak Bupati ya, terima kasih Pak Bupati telah mendukung, dan Bapak-Bapak bin Pertamina juga, dan tokoh-tokoh yang lain juga setuju gitu untuk dibangun itu yang namanya Puraka 1 gitu. Udah tuh tentang yang namanya pajak, itu mungkin kalau pendapat saya ya, mudah-mudahan itu dipermudah gitu ya, apa kemauan masyarakat itu dikasih masuk semua. Seperti pajak itu dikasih masuk, ya dibenahi dulu, jadi nggak ada lagi orang jualan di apa itu di jalan-jalan tuh becek kan. Dipermudah apa mau masyarakat itu maunya kayak gini ya, permintaannya dikabulkan, dipermudah gitu. Insya Allah nanti yang jualan di pasar tuh masuk ke dalam. Masuk, tapi apa kemauan pedagang itu supaya dia masuk, wajib masuk gitu. Apa kemauannya gitu aja. Iya. Yang penting dipermudah gitu. Dipermudah ya. Dipermudah, masyarakat tuh maunya apa gitu. Iya. Tapi harus masuk gitu. Masuk di pajak yang baru dibangun itu. Pajak baru, pajak lama tuh harus masuk dia. Iya. Macam di depan apa itu kan, pajak lama tuh kosong semua tuh, udah belapuan gitu. Iya. Nanti dibenahi kan, baru suruh masuk, dipermudah gitu. Orang jualan tuh, mudah-mudahan nggak ada lagi jualan di pasar-pasar tuh ya. Nah, yang ikan-ikan tuh pun dimasukkan gitu.
Dan kalau bisa yang namanya Pak Camat ya, kalau bisa tiap-tiap hari Jumat, setiap lingkungan harus diwajibkan gotong royong. Karena ini masih musim hujan. Iya, iya. Diwajibkan musola. Insya Allah namanya Berandan ini banjir pun enak, airnya gitu, jalan lancar gitu. Dan satu lagi ya tempat membuang sampah ini gitu. Karena masyarakat ini kan tempat membuangnya kan ke pajak. Iya. Kalau ada tempat yang lain gitu, entah berapa tong, nanti ada mau ngangkat sampahnya, itu bisa. Mudah-mudahan bersih Berandan nih. Bersih, Mungkin orang tuh nggak ada pembuangannya, maka dibawa orang tuh ke kanal gitu. Makanya udah dibersihkan dibuang lagi ke kanal, karena tempat pembuangannya ini nggak ada. Minim ya, nggak ada. Ya. Minim. Harus Tapi kalau ditambah, disediakan di jalan-jalan gitu, ada tongnya gitu kan, nah bisa dibuang dulu ke situ. Iya, iya. Itu aja makanya masyarakat ini kadang bebal ya, tempat buangan nggak ada, jadi batalkan buang ke kanal itu. Udah dibersihkan bukan dibuang lagi gitu. Jadi rencana itu kanal tuh tak salah itu ada gambar dari langit ya, mau dipasang jaring itu. Pasang jaring, ada 3 tempat. Nah, nanti dari mana dananya nanti itulah nih tukang sampah juga nanti ngangkatnya itu. Pasang jaring, baru nanti dibuat namanya siapa yang buat yang membuang ini kena denda gitu. Karena dia dipasang jaring. Oh, dibuat Kanal tadi itu udah dipasang jaring. Nah gitu. Jadi sekali lagi kepada Pak Camat ya, mudah-mudahan dia setiap Jumat bersih-bersih tiap lingkungan. Ini macam mana jalan mau dibangun? Di pinggir jalan tuh kiri kanannya tuh ditutup jalannya. Jadi kok dibangun pun jalan itu tadi itu kan, ya masuk lagi air ke jalan itu gitu. Karena masyarakatnya nggak mau bergotong royong gitu. Hendaknya nanti mungkin tahun bulan 12 atau apa kan ada pengaspalan. Hendaknya sebelum itu dibangun dulu, dikorek dulu tanahnya gitu, tanah kiri kanan jalan itu. Nah, baru diaspal. Ya. Kalau enggak kan percuma aja. Nanti airnya ke jalan lagi dia gitu. Jadi masyarakatnya aja ini nggak mau bersatu. Masuk luar itu kan suka pressing bersatu, salam kompak selalu kan. Supaya bersatu tadi itu ya untuk gotong royong gitu. Bukan bersatu untuk kedai kopi aja enggak gitu. Gotong royong Gotong royong juga ya. Iya. Oke.